Kembali bersama kami, pemirsa. Usai viral, selebgram mengaku sebagai korban pelecehan oleh oknum dokter di Rumah Sakit Persada Malang. Akhirnya pihak manajemen rumah sakit buka suara. Dalam keterangan persnya, manajemen rumah sakit menyebut proses investigasi internal masih belum usai. Pihak rumah sakit mengatakan untuk sementara dokter YA yang viral dilaporkan melakukan pelecehan seksual sudah diberhentikan sampai menunggu hasil lengkap dan proses hukum. Pihak rumah sakit menyebut jika terbukti adanya pelanggaran kode etik, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara proses hukum diserahkan kepada kepolisian. Kita akan melakukan adanya masih karena terjadi. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialami di tahun 2022 lalu tersebut. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya, korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat, karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kemenkes pun akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Terkait kasus dugaan pelecehan dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial hingga viral. Kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui
kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai 2 warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya satu ada yang oleh dokter oknum dokter yang sama ini ya diperlakukan dipelecehkan klien kami ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba lalu dipeluk lalu dipaksa untuk buka bajunya lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba ya dilecehkan lah ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini ya. Bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral. Dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk... Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut. Keputusan ini diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana ya gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu ya. Ya, di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban.
Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto mengatakan perbaikan sistem pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS sudah sangat mendesak. Menurut IDI, beban dokter peserta PPDS saat ini sangat berat mulai dari jam kerja hingga soal kesejahteraan. Kembali kepada sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita harus diperbaiki, utamanya pembiayaan. Yang kedua adalah jam kerja, terutama yang pendidikan profesi, baik dokter atau koas maupun spesialis. Di negara-negara Eropa itu kita dibatasi 40-50 jam per minggu. Itu Eropa. Sementara untuk kita yang berlaku saat ini ya, untuk kita batasannya nggak jelas. Itu beda-beda. Kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran 80 jam. 80 jam. 2 kali lipatnya standar Eropa. Nah, jadi itu pangkal permasalahannya. Jadi kita pendidikan profesi itu kan melayani pasien, ya kan. Yang harus dilindungi adalah pertama pasien itu sendiri. Betul sekali. Yang kedua dirinya sendiri juga harus dilindungi. Yang ketiga adalah institusinya. Kalau 80 jam atau di atas itu, maka dokter akan kelelahan. Betul. Bagaimana dia bisa sehari operasi sekian kali karena 80 jam per minggu. Sehingga akan mengancam pasien safety untuk pasien. Begitu pun juga dengan dengan dokternya capek. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang ketiga adalah pembiayaan. Jadi di luar negeri itu pendidikan residen itu dibayar. Jadi di Indonesia selama 4-5 tahun sekolah spesialis ya itu tidak dibayar. Ada insentif ya, tapi tidak ala kadarnya lah. Tidak sesuai dengan angka keekonomian. Itu sudah bertahun-tahun. Harusnya seorang residen itu dibayar. Akibatnya apa? Waktu sudah tersita, ya kan? Dua, tidak mempunyai penghasilan selama 4-5 tahun. Ini akan berakibat macam-macam. Timbullah salah satu faktornya bullying. Timbullah kriminal. Timbullah angka perceraian di tingkat residen juga besar. Tinggi ternyata ya, Dok. Ya, keempat, 4 perselingkuhan, ya kan? Itu kemarin yang dipaksa, yang suka sama suka kita nggak tahu. Lain hal lagi. Nah, artinya ini harus segera urgen diperbaiki. Ya, saksikan perbincangan lengkap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto dalam program One on One Jumat 18 April 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.